Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Ketemu sama lagi sama Mas T di kesempatan hari ini. Video ini akan tayang di tanggal 13 Maret ya 2024. Ini syutingnya di hari yang sama tapi untuk tayang di hari berikutnya karena ada sesuatu yang harus saya kerjakan untuk tanggal 13 ya. Sehat berkah melimpah untuk semuanya. Salam kangen, salam rindu. Pokoknya sore-sore ketemu lagi sama Mas T menemani kalian beraktivitas dalam menyiapkan waktu berbuka puasa. Ada yang lagi ngabuburit, ada yang lagi masak, ada yang lagi nyiapin segala sesuatunya. Selamat menyongsong waktu berbuka puasa. Atau mungkin pas nonton video ini pas sudah buka puasa kali. Sehat berkah melimpah untuk semuanya ya. Semoga kalian semua dalam kondisi yang selalu baik. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Yang punya masalah semoga masalahnya cepat selesai. Dan yang mungkin saat ini sedang dalam kondisi seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Teman-teman yang sedang dalam kondisi punya tanggungan hutang piutang saya doakan semoga hutangin tang lunas. Amin. Dan yang sedang kurang baik keadaannya sekarang mau karir, pekerjaan, apapun yang sedang kurang baik semoga segera Allah rubah jadi baik. Dan yang sudah baik semoga selalu dalam kebaikan ya. Amin. Jangan lupa untuk selalu semangat saudaraku. Gimana puasa keduanya? Masih semangat ya, masih survive ya. Apapun keadaan kita tetap harus semangat pastinya ya. Dan Mas Tulus mau ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber dalam dan juga luar negeri. Untuk yang baru pertama kali nonton, saya ucapkan salam kenal. Nama saya Big Tulus. Yang mau mensupport saya, yang baru atau yang lama, apabila berkenan dengan ikhlas mensupport Mas Tulus, jangan lupa pencet tombol subscribe, tombol loncengnya dihidupkan, kemudian tombol ininya jangan lupa ya. Oke. Kemudian bantu share ke media sosial yang kalian punya. Sama satu lagi jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Oh iya ada yang lupa. Yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat nyawer Mas Tulus ya. Yang sudah melakukan hal yang sudah saya sebutkan tadi terima kasih banyak. Semoga jadi amalnya jenengan buat yang sudah mensupport Mas Tulus ya. Matur sembah nuwun terima kasih. Semoga bertukar dengan sesuatu yang lebih baik untuk teman-teman yang di rumah yang support Mas Tulus. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Mau bahas apa Mas Tulus hari ini? Seperti yang sudah kita ketahui setiap ada tanggal-tanggal cantik pasti Mas Tulus akan bahas tanggal cantik itu. Apa saja yang bisa kita lihat melalui intuisi tanggal 13 Maret 2024. Hari ini saya akan jabarkan secara detail terkait dengan intuisi di balik tanggal 13 Maret 2024. Setuju?
Setuju. Tapi sebelumnya saya masih mau bilang terima kasih banyak kepada saudaraku yang sudah terus mensupport Mas Tulus. Sekali lagi ada satu kata yang apa teman-teman membuat saya itu jadi sedih. Ini baru ini video berikutnya setelah syuting-syuting video yang kemarin, tapi rasanya di video ini saya mendengar kata-kata yang ceritanya ada yang nyawer Mas Tulus, ada yang berbagi katanya, Mas nanti ini untuk apa namanya, untuk beli beras katanya gitu ya. Ada hamba Allah yang request lagu Anak Lanang judulnya, tapi beliau nanti saya sawer sekian Mas Tulus ya gitu. Tapi beliau ngelebihin nanti buat beli beras. Terus aku tanya, "Loh saman kok baik banget gitu, tak gituin ya." Jawabannya beliau nih yang bikin aku bukan soal sedekahnya, tapi kita fokus ke jawabannya beliau. Saya pengen dibahagiakan Tuhan Mas, makanya saya membahagiakan orang lain. Waduh, kata-katanya tuh nggak terlalu kata-katanya tuh nggak terlalu panjang tapi langsung nohok di hati. Tapi itu betul teman-teman. Jadi kalau kita mau dibahagiakan Tuhan, kita mau dimudahkan Tuhan, ya kita bahagiakan orang lain, kita mudahkan urusan orang lain ya. Jadi insya Allah segala sesuatu yang baik juga akan berbuah dengan sesuatu yang baik. Allah akan melakukan sesuai dengan apa yang kita perbuat. Jadi kalau kamu ngelakuin yang baik buat orang lain, Allah juga akan kirim orang baik untuk menolong kamu atau membahagiakan kamu. Amin. Matur nuwun pesannya. Lagu Anak Lanangnya sabar. Aku harus hafalin dulu. Aku kayak lagi nggak fokus ngapalin lagu-lagu ya teman-teman. Jadi sekarang tuh jarang banget cover. Teman-teman juga pada, Mas Tulus kok tumben nggak nyanyi sekarang ya? Karena memang ada satu dan lain hal. Nanti kita bahas di next video ya. Saya mau ingatkan lagi teman-teman, per hari ini tanggal 12 Maret 2024, sedekah nasi box ini masih stuck di jumlah yang sama 500 ribuan. Alhamdulillah sudah di awal putaran pertama ya, di tanggal 10 kita masih di 500 ribuan. Insya Allah bismillah nanti akan melebar sampai di akhir bulan kita masih bisa sedekah nasi box. Amin. Dan sedekah bumi kita masih minus 2,5 lagi teman-teman per tanggal 12 Maret 2023. Bismillah teman-teman, minta doanya mudah-mudahan Allah izinkan sedekah nasi box kita ada, Allah izinkan berada sesuai dengan yang seharusnya dan dengan jumlah yang sesuai kehendak Allah. Amin. Dan semoga Allah kirimkan malaikat-malaikat atau siapapun yang Allah izinkan terketuk pintu hatinya buat bantu sedekah bumi kita. Amin ya Allah. Dan semoga sedekah bumi kita bisa segera terlaksana untuk Jogja. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Teman-teman, aku masih ketuk pintu hati teman-teman. Sedekah nasi box, aku nggak terlalu fokus ke situ karena ini sudah mulai terus. Kemarin 32, terus 3 juta, sekarang tinggal 2,5. Berarti kan teman-teman tuh memang harus digeroh-geroh terus. Jadi Mas Tulus akan terus ngemis buat teman-teman. Jadi teman-teman yang masih pengen bantu, saya tunggu partisipasinya. Buat nasi box silakan cek kolom deskripsi, rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya minimal Rp12.000 untuk satu nasi box, maksimalnya unlimited. Kalau untuk sedekah bumi, biasanya Mas Tulus sematkan di kolom komentar paling atas, rekeningnya Permata atas namanya juga Tulus Rianto. Oke? Ke Permata. Ayo, makanya doain teman-teman. Selain mendoakan supaya berjalan, doakan juga orang-orang yang nonton video ini tergerak pintu hatinya untuk membantu sedekah bumi kita. Loh, kalau sudah Allah kehendaki, si A, si B, hamba Allah, tiba-tiba jebret Allah kasih peringatan atau istilahnya sugesti yang dari Allah tadi disampaikan kepada orang yang dituju untuk membantu sedekah bumi kita nggak pernah tahu ya. Makanya kita doakan mudah-mudahan yang nonton juga terketuk pintu hatinya buat bantu sedekah bumi untuk Jogja terlebih dahulu biar segera bisa terlaksana. Amin. Yang sudah bantu terima kasih tanpa terkecuali, sama dengan yang diucapkan oleh hamba Allah yang kemarin nyawer saya. Semoga juga kebahagiaan yang kalian berikan kepada Mas Tulus, kepada teman-teman dengan mengkonsumsi sedekah dari kalian berbuah juga dengan kebahagiaan yang kalian terima dari Tuhan. Amin. Semoga sedekahnya jenengan nasi box, sedekah bumi yang sudah nyawer tanpa terkecuali, semoga Allah terima pahalanya, Allah sampaikan sesuai dengan yang dihajatkan. Amin. Semoga bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah, bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan.
baiknya. Dan Mas Tulus doakan mudah-mudahan jenengan yang sedekah ke Mas Tulus jadi pendorong doa untuk segala hajatnya segera Allah kabul, amin. Semoga juga bertukar dengan menjadi tolak bala untuk jenengan dan keluarga, amin 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 ya robbal alamin. Matur sembah nuwun. Ya, aku berhasil nahan air mata. Aduh ya Allah Gusti. 12 Maret ini tuh hujan teman-teman di sini sore. Dan Tika kan jualan ya teman-teman nih jualan. Aku kadang-kadang tuh orangnya saking cengengnya tuh suka mikirin hal-hal yang nggak seharusnya aku pikirin. Kayak mikirin, ya Allah adikku piye, dagang sepi apa enggak, rame apa enggak gitu. Pas aku lihat, alhamdulillah habis, rasanya seneng gitu. Kayak piye ya Rek, kalau jadi Mas Tulus tuh nggak enaknya orangnya tuh gampang gembeng gitu loh. Gampang nangis. Jadi ngapunten sekali, emang ya kayak gini Mas Tulus orangnya, tapi di video ini alhamdulillah aku bisa menahan air mata ya. Pokoknya matur nuwun, gangsar jenengan sedekah, gangsar juga rezeki jenengan nggih, jenengan nyenengke kula. Membahagiakan Mas Tulus, membahagiakan orang banyak yang mengkonsumsi sedekah dari jenengan. Mudah-mudahan Allah tukar lebih banyak lagi juga dengan kebahagiaan untuk jenengan yang bersedekah, amin ya Allah. Tetap netes air mataku Rek. Salah, jengkel aku. Kadang-kadang aku jengkel sama diriku sendiri tau. Nonton TikTok aku nangis, nonton TikTok yang lucu aku ketawa, sampai adekku tuh bilang, Kang Vicky kok yang gendeng lu saiki. Ya Allah ya Rob, kalau ada yang bisa ngobatin sih aku mau sih ya. Ada yang bilang katanya suruh ruqyah nangisku gara-gara jin, astagfirullahaladzim. Ya mungkin karena itu rasa dari Allah ya, aku nggak berprasangka juga rasa sedihku dari jin, karena mama aku juga sama kayak aku, juga nangis gitu ya. Sehat berkah melimpah pokoknya untuk semuanya. Oke, kita langsung membaca angka di balik 13 Maret 2024. Ada apa saja yang perlu kita waspadai teman-teman? Hal utama yang saya sampaikan di sini adalah dari segi musibahnya terlebih dahulu. Kenapa? Saya melihat ada sesuatu yang tidak sewajarnya. Ada sesuatu yang mengerikan di balik musibah, di balik intuisi tanggal 13 April 2024. Ini lho poso ki. Bukanya bukan pakai air anget, pakai air anget, ujung-ujungnya kalau Wardi pulang bawa es, minum es. Ujung-ujungnya bawa las segar dingin, minum las segar dingin. Jadi efek teman-teman puasanya bukannya pakai air hangat ya Rek, jangan air dingin ya. Nanti kayak Mas Tulus sih kayak numpuk udah loh ning rumah saku ki. Tuh. Rasanya kayak gimana gitu, gak enak banget. Kadang-kadang tuh Wardi kan pulang tuh kita sudah siapin ini. Nah nanti pas mau sahur mau apa tetap aja keminum, kemakan. Karena sayang akhirnya apa jadi penyakit. Yo teman-teman yang buka puasa pakai yang hangat-hangat aja ya, biar jangan sampai ada yang sakit ya. Oke, segi musibahnya apa yang paling kita harus waspadai Mas Tulus? Yang pertama angka 13 kita cerna sebagai tanah dan juga angin. Komponennya tanah dan juga angin. Kalau kita gambarkan sebagai satu elemen, satu tanah saja, tanah yang gaduh, tanah yang rusuh, tanah yang ngamuk, bisa kita artikan seperti itu. Angka 13 itu simbolnya adalah tanah yang ngamuk atau tanah yang menggeruduk atau tanah yang melawan, tanah yang memberontak. Itu hal-hal yang aku lihat, aku artikan dari angka 13. Jadi kenapa Mas Tulus pertama langsung bahas terkait dengan musibahnya? Karena dari segi ini menurut saya ini juga sangat mengerikan. Lalu apalagi selain musibah Mas Tulus? Terkait musibah alam juga kecelakaan saya sangat melihat dominan cukup besar. Teman-teman harus hati-hati. Dan intuisi tanggal ganjil itu akan berjalan setiap hari. Bisa di angka 15, 17, 19, dan seterusnya. Itu intuisi angka ganjil. Angka ganjil itu satu hari setelahnya. Jadi terus-terusan setiap hari. 14, 15, dan seterusnya. Ini hal dominan yang aku baca melalui angkanya teman-teman. Angka 13 tuh apa ya? Mengerikan menurut saya. Mengerikannya karena ya kalau digambarkan sebagai angin pun 3 ini tuh angin topan, angin badai atau puting beliung lah simpelnya. Atau angin kencang. Ini juga salah satu hal yang dominan ya. Yang pertama terkait dengan musibahnya dulu. Ini longsor, gempa. Yang paling mengerikan di sini yang paling aku lihat adalah
ada gambaran bendungan yang jebol atau tanah yang menahan air kemudian meluap. Jadi aku takutnya di sini kan kita juga banyak bendungan ya. Kemudian juga di Katulampa di Bogor juga mengarah ke Jakarta. Aku takutnya debit air terlalu banyak karena hitungan aku di sini ada sesuatu yang pecah atau yang retak atau yang meluap. Ini juga bisa jadi semacam bisa jadi juga bendungan yang jebol atau bendungan yang meluap lagi. Kita tahu beberapa kali kejadian banjir di Jakarta, di Indonesia ini juga di Kendal, bahkan di Lampung itu disebabkan karena bendungan yang jebol atau bendungan yang pecah atau bendungan yang retak sehingga airnya meluap kemudian menjadi penyebab banjir. Ini salah satu hal yang saya takutkan. Tetapi terkait dengan gambaran dinding atau bendungan yang jebol ini aku nggak bisa mengartikan akan banyak air. Kalau dikatakan banyak air cukup melimpah di sini kalau kita hitung melalui angka 2024-nya. Makanya saya ingatkan betul ke teman-teman, kalau saya baca mulai angka 13 ini tuh kayak bendungan yang retak saja, tetapi kalau kita tambahkan secara keseluruhan hitungannya, ada air yang cukup banyak yang menyebabkan retaknya itu gitu loh. Jadi tanah yang berontak, tanah yang meluap ini juga simbolnya bisa tanah yang meledak atau gunung yang erupsi atau gunung yang meledak. Kemudian juga tanah yang retak atau tanah bergerak atau likuifaksi dan lain sebagainya, longsor, kemudian juga gempa bumi. Atau secara garis besarnya adalah pergerakan elemen tanah dengan intensitas yang cukup besar atau cukup tinggi. Menurut aku ini salah satu hal yang sepertinya harus kalian waspadai, harus kalian tingkatkan kehati-hatiannya karena Oke, ini juga simbolnya tuh kayak yang tanah yang tidak terlalu banyak air pun juga bisa jebol, teman-teman. Hitungan aku tuh juga ke situ arahnya. Apalagi dengan intensitas air yang cukup tinggi. Ini juga salah satu hal yang sepertinya akan terus-terusan mengancam kita. Karena ini akan terjadi setiap hari. Ada tempat yang akan jebol karena kandungan air yang banyak atau tidak karena kandungan air. Jadi kayak bendungan biasa saja bisa retak tanpa adanya debit air. Apalagi dengan debit air yang cukup banyak. Ini salah satu hal. Kayak longsor ini juga aku lihat dari angka 3-nya itu tuh terjadi kayak di bukit-bukit. Kayak yang dataran-dataran tinggi yang tidak ada komponen air cukup banyak tapi longsor atau roboh secara tidak sengaja atau tidak terduga. Ini juga salah satu hal yang paling mengerikan menurut aku. Jadi kayak sekarang kita juga tahu ya, tempat-tempat yang dalam tanda kutip ikonik, dalam tanda kutip memiliki perbukitan kemudian dibangun sebagai tempat wisata, menurut aku juga banyak sekali di Indonesia. Sehingga ini juga salah satu hal yang patut kita waspadai. Karena longsornya tanah ini juga tadi yang saya sebut, kalau mungkin karena debit air yang cukup banyak karena deras hujan yang cukup tinggi, mungkin sangat bisa terjadi. Tetapi yang aku lihat di sini gaduhnya tanah ini, tanah yang melawan atau tanah yang berontak ini juga salah satu hal yang terjadi bukan karena debit air. Ini yang aku hitung. Jadi teman-teman harus mewaspadai itu ya. Yes, saya hanya menghitung angka, belum tentu terjadi tapi tetap waspada pastinya. Kemudian angin kencang, teman-teman hati-hati. Angin kencang yang luar biasa ini juga saya perhatikan semakin menjadi-jadi di tanggal 13 ke atas. Ini akan semakin berbahaya. Kemarin sudah banyak kejadian yang terdampak angin puting beliung. Setelah tanggal 13 ini kalau melalui intuisinya aku melihat ada sesuatu yang lebih berbahaya lagi. Sesuatu yang mengarah ke sesuatu yang lebih berbahaya dibanding angin-angin sebelumnya. Ini yang saya perhatikan. Melalui angka 13, tanah yang melawan, kayak tanah yang meledak gitu loh, tanah yang meledak besar gitu loh. Tanah yang duar secara besar. Dan ini pemberontakan yang sepertinya juga bukan pemberontakan abal-abal ya, karena yang aku perhatikan ini tanahnya cukup sensitif gitu loh. Rasanya kayak dia tuh lagi marah sama kita, kayak langsung lemparin apa gitu. Dan yang pasti bendungan ini saya nggak mau menggarisbawahi bendungannya di mana, tapi ya tadi kita garis bawahi yang tidak ada debit airnya saja bisa ada kemungkinan retak atau kemungkinan jebol, apalagi yang banyak debit airnya. Jadi harus hati-hati. Mungkin bisa diawasi lagi kali bendungan-bendungan yang kemarin mengakibatkan banjir yang sudah dibangun mungkin lebih aware lagi untuk diawasi. Mungkin itu kali ya maksud dari intuisinya ya. Kemudian selain musibah alam juga Mas Tulus melihat di sini ada intuisi terkait dengan kecelakaan di darat. Kecelakaan di darat ya teman-teman. Jadi
Dari hal yang aku sampaikan di sini, kalau aku melihat dari angka 1 dan juga 3, kecelakaan darat dengan korban yang jumlahnya sepertinya akan ganjil ya. Teman-teman bisa 1, 3, 5 dan seterusnya. Dan kecelakaan ini juga masih ada angka 1 di sini, jadi bisa jadi tunggal kecelakaan yang apa ya, seperti yang saya sebutkan kemarin, kayak orang yang ngendarain sesuatu tabrak, kayak nabrakin diri ke satu titik gitu misalnya. Kemudian kayak naik motor tiba-tiba. Nah, kemarin aku lihat Mama Ita nge-share apa namanya, orang yang katanya naik motor nyangkut di genteng. Ini juga salah satu hal-hal kecil yang bisa saja dominan terjadi ya teman-teman. Jadi kecelakaan-kecelakaan di darat. Aku sih paling dominan lihatnya di darat ya. Tetapi kalau dari segi lain atau dasar lain juga sangat mungkin. Tetapi pada dasarnya yang aku perhatikan di sini bisa jadi bukan hanya karena di tanah saja, kemudian tanahnya kemudian berdampak ke itu. Uangnya di situ nak ambil nak. Udah dibayar belum sama Mardi? Nggak tahu. Itu situ. Buka kacanya. Cindy, kamu sama siapa? Sama siapa? Hah? Itu tuh, di situ ada uang, ambil itu 60. Iya, di dalamnya, di dalam kaca. Buat bayar itu. Di dalam Kaila di mangkok tuh. Ribet banget tuh. Maklum teman-teman, kalau puasa pertama itu tuh hawane apa-apa arti dol, arti tuku. Teman-teman jualan 60.000 itu nak katanya. Ambil 70 nggak apa-apa buat bagi 2, sisanya ada nggak? Kayaknya ada 20. Nah, nanti buat beli minum ya, pinter buat buka puasa ya. Terima kasih sayang-sayangku cantik. Ya kuwi anak buah Mas Tulus ki ting telecek ning ngendi-endi ada aja yang nganterin makanan. Kadang-kadang Tika kan jualan apa kadang-kadang ki wonge nganu lho rek. Apa ya kepikiran gitu. Enggak ya ada rezeki ya temen jualan dibeli gitu. Kalau aku tuh nggak bisaan orangnya, tetep aja tak tuku padahal rong karan dipangan. Gitu ya. Kalau punya rezeki, kalau temannya jualan dibeli ya, biar rezeki kita juga ada ya. Oke, nambah lagi atau kita lanjut lagi. Terkait dengan kecelakaan di darat ini paling dominan sih menurut aku. Tapi kalau kita artikan memang ada dominan laut dan juga udara juga sangat ada dominannya. Di sini gambar udaranya atau lingkup udara juga cukup besar. Tetapi paling dominan lagi di sini ada kecelakaan darat. Kalau dari aku hitung melalui angkanya. Jadi aku melihat ini salah satu hal yang kenapa aku sampaikan di utama atau di awal. Karena ya ini yang paling berbahaya menurut aku. Intuisi kecelakaan daratnya itu luar biasa. Dari yang tunggal bahkan juga apa ya? Allah Akbar. Dan ngono wis pesan salad buah meneh watu es ngene. Juga kecelakaan yang besar atau beruntun tapi korbannya ganjil atau korban meninggalnya itu ganjil ya. Itu dari hitungan angkanya. Musibah juga terkait dengan kecelakaan yang ada di darat. Ini paling dominan menurut aku. Kemudian dari segi keuangan teman-teman, yes, aku masih melihat akan ada zigzag, akan ada pengeluaran tak terduga, akan ada bla 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 yang tidak bisa terkontrol buat kalian yang punya tanggal lahir genap dan juga ganjil. Di sini yang paling aman sepertinya kalian yang punya tanggal lahir ganjil. Tetapi dalam hal keuangan, untuk pengeluaran yang tidak terduga ini bisa terjadi kapan saja. Yang tadinya nggak mau beli jadi pengen beli, uang yang tadinya buat ini bisa lari buat itu. Jadi di sini aku tegaskan teman-teman jangan melibatkan uang dalam pinjam-meminjam terhadap teman, keluarga, dan lain sebagainya. Terkecuali kalian pengen membantu. Ikhlas memberikan, menurut aku itu lebih aman. Misalnya teman minjem 300, saya adanya 100, saya kasih aja deh. Saya adanya segini. Dalam hati ngomong sama Allah, kalau kembali memang rezekiku, tidak pun aku sedekah karena Allah. Mungkin niatnya seperti itu lebih apa ya, lebih legowo kalau misalnya nggak dikembalikan gitu loh. Karena kesulitan uang ini juga sangat muncul dari 13-nya teman-teman. Angka 33 ini kayak ya keuangan yang tidak terduga, keuangan yang gaduh, keuangan yang meleset dari tadi hitungannya sudah segini meleset ke sini, tiba-tiba ada pengeluaran-pengeluaran tidak terduga kayak misalnya tadinya mau beli tapi jadinya beli ini. Ini juga pengeluaran-pengeluaran yang lagi bisa tidak terduga keluar. Jadi aku harapkan teman-teman bisa lebih meng-manage lagi uangnya. Kemudian pesan terbaik di sini saya tidak menyarankan kalian untuk meminjamkan uang tanpa jaminan. Terkecuali misalnya memang kredit barang dan memang sudah biasa ngambil,
kemudian ada perjanjian dan lain sebagainya, menurut aku masih better ya. Tapi kalau di luar itu kayaknya aku tidak menyarankan. Kalau bisa bantu mungkin dibantu saja tanpa harus mengembel-ngembeli dengan dalam tanda kutip pinjam bayar nanti. Menurut aku ini sangat tidak bagus ya. Kemudian buat teman-teman yang merintis usaha juga dari angka 13 sendiri aku melihat dibilang aman tidak, tapi kalau dibilang banyak pengeluaran yang dalam tanda kutip untuk usahanya pengen nyabang ini nyabang itu, buat aku kalian tetap harus hati-hati. Pengen nambah pekerjaan, nambah dagangan juga kalau dari angka 13 menurut aku kurang hoki. Kalau mau lebih ngambil hokinya ambil di tanggal genap ya. Besok tanggal 14-nya boleh. Kemudian kayak yang tidak ada ganjilnya, misalnya 22 ya, 24 itu boleh. Jadi untuk 13 sampai tanggal 21 itu menurut aku masih kurang aman sih. Jadi kalau kalian mau coba investasi lagi, mau nambah dagangan atau mungkin memulai membuka usaha baru, cari tanggal-tanggal yang genap semua atau tanggal tunggal ganjil kayak tanggal 2 April gitu ya, boleh. 22, 24, 26, 28 itu kan dua-duanya ganjil atau genap, tapi genap semua menurut aku lebih better ya. Kalau untuk sekarang ini gonjang-ganjingnya dari mana saja, usaha juga bisa goyang, keuangan juga masih agak tipis, tidak terlalu tebal, nggak ada banget sih nggak, tapi ada batasnya, tidak terlalu tidak terlalu banyak, sehingga batasan-batasan di mana kalian yang harusnya dapatnya segono bisa dapatnya segini, jadi harus lebih sabar ya, karena penjualan-penjualan yang berhubungan dengan tanah ini juga akan bentrok elemen-elemen tanah, misalnya teman-teman yang jualan barang-barang yang dalam tanda kutip keras di sini, entah bangunan, elektronik, sepertinya juga akan sedikit melempem, tidak terlalu laris. Jadi teman-teman harus sabar dulu. Lewati siklus tanggal 21 insya Allah, setelah itu semuanya akan balik normal lagi. Karena siklus netralnya itu nanti di tanggal 21 ke atas ya. Ada terlihat netralnya. Oh no, tanggal 20 lah. Tanggal 20 ke atas sudah mulai ada kenetralan. Dari rezeki, jadi hati-hati. Kalau mau nabung boleh, investasi yang berbentuk benda yang keras pun boleh. Kemudian untuk nabung-nabung yang untuk tujuan tertentu saya sangat sarankan. Tapi kalau untuk pengeluaran sesuatu yang dipikirkan dulu, kalau misalnya mau beli nggak penting, nggak usah dipikirkan apa, jangan dibeli dulu. Mungkin ada yang lebih penting lagi atau apa yang lebih better untuk kalian perjuangkan untuk dibeli. Menurut aku itu dari segi kerezekian ya. Percintaan juga banyak perselisihan paham buat kalian yang sedang menikah atau yang sudah menikah atau sudah berpasangan atau sudah berhubungan. Menurut saya di sini kalian akan banyak sekali yang namanya perdebatan atau percekcokan hanya karena hal sepele. Percintaan buat yang sudah menikah atau yang sudah berpasangan sepertinya harus legowo salah satunya. Jadi jangan hajar terus, jangan salah satunya ngalah dulu aja, simpen dulu aja. Nanti ambil tanggal genap atau yang ada genapnya buat dibahas lagi. Misalnya kayak tanggal-tanggal ganjil, kalian habis berantem, perselisih paham, tadi bayar listrik kok uangnya buat ini, iya buat bayar paket misalnya. Jadi ini hal-hal kecil juga bisa jadi perselisihan. Dan yang berbau-bau uang dalam rumah tangga, ini akan sangat sensitif. Jadi aku ingatkan teman-teman yang sudah berumah tangga atau sudah berhubungan atau sudah tinggal bersama atau ya intinya sudah suami istri untuk lebih bisa mengontrol perdebatannya terkait dengan uang. Makanya di awal sudah disampaikan kalian dalam dalam memanage uang harus betul-betul pintar karena ini juga bisa jadi perdebatan di dalam rumah tangga, kemudian juga jadi percecokan. Bahkan aku juga melihat ini relationship ini hubungannya bukan cuma antara kalian dan juga pasangan ya, tapi juga terhadap keluarga dan juga orang lain, pertemanan juga saya melihat ada sesuatu yang kurang pas atau kurang nyaman. Jadi ini salah satu hal yang harus diwaspadai teman-teman. Hindari perdebatan, kalau memang ada sesuatu yang kurang pas, dibahas tapi bolehnya mungkin tanggal genap berikutnya setelah tanggal 13, mungkin 14, 16 dan berikutnya. Jadi salah satu hal yang harus kalian perhatikan ya. Kemudian dari segi kesehatan teman-teman, ini pembahasan yang terakhir. Kalau rezeki sudah, percintaan sudah, musibah saya sudah utamakan. Dari segi kesehatan, yes,
Saya sudah merasakan sendiri terkait dengan penyakit-penyakit ringan dengan kadar yang cukup panjang, jangkanya cukup lama, berulang-ulang. Ini juga saya perhatikan ada penyakit-penyakit tidak berat sepertinya, penyakit biasa kayak badan pegal, mudah capek, emosional ya, apalagi teman-teman yang dalam tanda kutip entah kalian tulang wangi, entah kalian tuh neton yang manis, entah kalian itu indigo, indihome dan lain sebagainya. Kalian akan memiliki sifat yang emosinya agak sedikit menggebu-gebu, akan gampang menangis, dan juga secara psikis kita akan mudah tersentuh. Ini yang saya lihat khususnya buat kalian yang punya tanggal lahir genap. Tanggal lahir ganjil akan lebih better, tetapi kalau tanggal ganjilmu tadi ternyata ada genapnya juga akan terkontaminasi. Kalian yang punya tanggal lahir genap sepertinya akan memiliki rasa yang lebih mudah terenyuh, mudah tersinggung, mudah baper. Ini juga salah satu hal yang harus kalian waspadai. Kemudian sakitnya ringan, flu, batuk, mah. Ini hati-hati teman-teman karena kita sedang berpuasa ya. Kalau memang kalian punya mah, sebetulnya ada beberapa dokter yang menganjurkan puasa ini justru melatih kondisi lambung kita ketika asam lambung sedang naik. Jadi ada terapi yang dilakukan dokter salah satunya dengan berpuasa. Tetapi kalau memang sudah kondisi sudah parah, ada obat-obat yang harus kalian minum untuk melapisi lambung terlebih dahulu. Jadi makanan yang tidak saya sarankan terkait dengan tanggal 13 ini adalah makanan yang terlalu pedas, terlalu manis, terlalu asin, dan juga terlalu asam. Aku tidak menyarankan ya. Jadi jaga kesehatan. Imun tubuh kita kan mudah capek, kita akan mudah ngantuk, kemudian juga terkait dengan tadi penyakit-penyakit ringan, bisa demam hari ini sembuh, minum paracetamol besok demam lagi. Kemudian kita flu, sembuh flunya, besoknya kumat lagi. Jadi kayak berulang lagi. Bahkan siklusnya aku hitung bisa sampai 4 kali ya. Pengulangannya bisa 4 kali untuk teman-teman yang mengalami sakit itu. Insya Allah yang nonton video ini gak ada yang sakit. Semuanya sehat, puasanya lancar, rezekinya lancar. Allah mudahkan segala urusannya. Amin ya Allah. Sampun nggih, terima kasih banyak. Selamat berbuka puasa untuk yang sedang sedang berbuka puasa. Sampun ya teman-teman, kayaknya durasi 30 menit pas. Tayang setengah 6, jam 6 pas banget waktu buka puasa ya. Semoga teman-teman menyukai apa yang Mas Tulus sayangkan hari ini. Semoga manfaat pastinya. Kalau Mas Tulus terkesan gurui atau keminter, Mas Tulus minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Gak ada maksud Mas Tulus keminter. Di sini kita sama-sama belajar. Jangan lupa terus jadi manfaat buat orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Untuk yang saat ini sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Yang belum bekerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah, kerjaannya awet. Amin. Yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya kendaraan, pengen punya usaha, pengen naik haji, pengen umroh, pengen membahagiakan keluarganya, pengen membeli sesuatu, semoga hajat-hajat baik jenengan segera Allah kabul. Amin. Teman-teman yang sedang merintis usaha dan juga berjualan, semoga laris manis jualannya, lancar usahanya, amin. Yang sedang jual aset, semoga asetnya cepat terjual, amin ya Allah. Semoga Allah pilih saya dan juga jenengan semua, termasuk orang-orang yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala, dan juga musibah. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Matur sembah nuwun teman-teman, video ini akan tayang besok ya insya Allah. Jam 17.30 Mas Tulus akan tayangkan perdana, oke? Terima kasih banyak Mas Tulus, pamit mundur. Selamat berbuka puasa untuk yang menjalankan puasa hari ini ya. Semangat terus buat kehidupan yang lebih baik pastinya. Jangan lupa membahagiakan orang di sekitar kalian supaya Tuhan juga membahagiakan kalian. Amin. Semangat ya Mas Tulus, pamit mundur. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu orang baik. Selamat berbuka. Jangan yang dingin-dingin, ntar batuk. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.